Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Popon Radia Adawiyah, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas gabungan 644A05 dan 644C05, serta teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pertemuan 12 dengan judul materi yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Sebelum memulai pembahasannya, saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok 9, yaitu ada Anissa Nur Afifah, Mita Afifah, Sabila Kahfeini, Salika Rahmasufa, Sugih Virginia, dan saya sendiri Syifa Amelia Fitri. Berikut pembahasannya, yuk disimak. Pengertian motivasi dan kepuasan kerja. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan fungsi dari berbagai macam variabel yang saling mempengaruhi. Ia merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri manusia atau suatu proses psikologis. Pada dasarnya, motivasi sesungguhnya merupakan proses psikologis di mana terjadi interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, proses belajar, dan pemecahan persoalan. Menurut Martoyo tahun 2007, motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Dengan kata lain, pendorong semangat kerja. Motivasi yang tinggi akan mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Namun, apabila motivasi yang dimiliki rendah, maka orang tersebut kurang mampu untuk mencapai tujuannya. Kemudian menurut Denny tahun 1992, motivasi yaitu pribadi yang menentukan motivasi kerja yang tinggi adalah pribadi yang memperlihatkan karakteristik bersikap positif, memiliki dorongan untuk mencapai tujuan, dan memiliki harapan untuk membuahkan hasil yang sebaik mungkin. Di sini ada pengertian kepuasan kerja, yaitu yang pertama menurut Edi Sutrisno tahun 2019. Kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja sama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Kemudian menurut Wibowo tahun 2016, yaitu setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempat bekerja. Kepuasan kerja akan mempengaruhi produktivitas yang sangat diharapkan manajer. Untuk itu, manajer perlu memahami apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kepuasan kerja karyawannya. Menurut Kaswan tahun 2017, kepuasan kerja merupakan pendorong hasil karyawan maupun organisasi karena kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaannya memberikan hal yang dinilai penting. Lebih lanjut, kepuasan kerja adalah keadaan emosi positif maupun emosi negatif yang berasal dari penilaian terhadap pekerjaan atau pengalaman kerja karyawan. Aspek-aspek kepuasan kerja. Yang pertama, ada kerja yang secara menantang merupakan aspek yang mengutamakan keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Jika pekerjaan tidak menantang, maka akan menciptakan kebosanan. Dan jika pekerjaan itu menantang, maka akan menciptakan kepuasan. Yang kedua, ada ganjaran yang pantas, merupakan sistem kebijakan yang diterapkan dalam suatu pekerjaan seperti pemberian upah yang baik dan diterapkan secara adil kepada karyawan. Yang ketiga, ada kondisi kerja yang mendukung, merupakan suatu kepedulian dalam lingkungan dan kenyamanan pribadi untuk memudahkan tugas karyawan, contohnya seperti suhu, kebisingan, dan lingkungan sekitar lainnya. Yang keempat, ada rekan kerja yang mendukung, merupakan suatu perilaku positif dalam bekerja. Oleh karena itu, rekan kerja yang ramah dan sopan akan menciptakan kepuasan dan kenyamanan dalam bekerja. Yang kelima, ada kesesuaian pribadi dalam bekerja, merupakan tipe kepribadian pegawai yang diterapkan pada pekerjaan, contohnya seperti bakat dan kemampuan diri dalam tuntutan pekerjaan. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi terbagi menjadi dua macam.
Yang pertama ada teori motivasi instrumental. Teori ini berpendapat bahwa harapan akan imbalan atau hukuman merupakan pendorong bagi tindakan seseorang. Bagian-bagian dari teori instrumental terbagi menjadi dua macam, yaitu ada teori tukar-menukar dan teori harapan. Contoh dari teori tukar-menukar ada anggota organisasi yang memberikan atau menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi yang ia ikuti, dan sebaliknya, organisasi tersebut memberikan imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah serta bentuk imbalan lainnya. Selanjutnya ada teori harapan. Secara sederhana, teori ini mengatakan bahwa motivasi seseorang dalam berorganisasi bergantung pada harapannya. Seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi dalam berorganisasi kalau ia berkeyakinan bahwa dari prestasinya itu ia dapat mengharapkan imbalan yang lebih besar. Yang terakhir ada teori motivasi kebutuhan. Teori ini menitik beratkan pembahasan pada pengenalan dorongan dari dalam atau kebutuhan seseorang sebagai dasar melakukan motivasi. Slide berikutnya ada teori kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada discrepancy teori yang dipelopori oleh Porter menjelaskan bahwa kepuasan kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih apa yang seharusnya diinginkan dengan kenyataan yang dirasakan. Yang kedua ada equity teori yang dikembangkan oleh Adams tahun 1963. Dalam equity teori, kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia merasakan keadilan atau tidak atas situasi yang ada. Perasaan keadilan atau ketidakadilan atas suatu situasi diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang terakhir ada two factor teori. Menurut two factor teori, kepuasan kerja itu merupakan dua hal yang berbeda, yang artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel kontinu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ada faktor individual, yaitu faktor yang meliputi umur, watak, dan harapan. Yang kedua ada faktor sosial, yaitu faktor yang meliputi pandangan bermasyarakat, kebebasan berpolitik, dan kekeluargaan. Yang ketiga ada faktor utama, yaitu faktor yang meliputi gaji, pengawasan, dan ketentraman kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Assad yaitu kesempatan untuk maju, keamanan, pengawasan atau supervisi, faktor intrinsik dari pekerjaan, kondisi kerja, komunikasi, dan fasilitas. Peran motivasi dalam kinerja. Berbagai konsep ringkasan untuk menjelaskan pola perilaku yang menghasilkan, mengarahkan, dan memelihara usaha tertentu sering dikatakan sebagai motivasi, di mana hasil dari berbagai konsep tersebut akan terlihat dari bagaimana seorang individu bersikap dalam kehidupannya sehari-hari. Besarnya motivasi dari seseorang akan berdampak pada sikapnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketika seseorang melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar, ia dapat dikatakan memiliki semangat dan motivasi yang tinggi terhadap pekerjaan tersebut. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik atau benar, serta terlihat tidak serius dalam pekerjaan itu, ia dapat dikatakan tidak memiliki motivasi terhadap pekerjaan tersebut. Salah satu pendekatan yang paling tua dan paling abadi untuk mempelajari motivasi didasarkan atas dasar pikiran bahwa perilaku dimotivasi oleh kebutuhan dasar manusia. Hipotesis yang terkait adalah bahwa ciri-ciri kepribadian tertentu adalah penentu penting usaha atau upaya kerja. Kedua kebutuhan dan karakteristik kepribadian adalah variabel perbedaan individu yang tidak dapat diamati secara langsung, atau mereka disimpulkan dari perilaku yang diamati. Jadi kesimpulannya, motivasi adalah keadaan di mana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja. Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya seperti adanya faktor motivasi kerja dan kepuasan kerja.
di mana keduanya saling memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan akan saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Motivasi dalam arti di sini adalah dengan bentuk imbalan berupa upah atau gaji yang dibutuhkan oleh pegawai. Dengan begitu, diharapkan pegawai dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi. Itulah pembahasan dari kelompok kami terkait materi pertemuan 12 dengan judul materi Motivasi dan Kepuasan Kerja. Saya perwakilan dari kelompok 9 memohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pembahasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.